Bab 2656, Aku memberimu wajah, kan? Feng Rusong dipenuhi dengan kepahitan. Awalnya ia ingin menyalakan api dan kemudian menuai hasilnya. Pertama, dia membiarkan lembah Jueqing membunuh Ye Bufan, lalu menghancurkan lembah Jueqing dan menjadi pelaku terakhir. Namun tak seorang pun menyangka bahwa pemuda ini ternyata jauh lebih sulit dihadapi daripada yang diduga, dan dia ternyata memanggil seorang pria kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Bukan saja rencananya gagal terwujud, tetapi ia akhirnya malah mempertaruhkan hidupnya ke tangan orang lain. Hal yang sama berlaku untuk Xia Yuanmei. Semua ini adalah perbuatannya. Dia dulu sangat bangga terhadap dirinya sendiri, tetapi sekarang dia telah jatuh sepenuhnya ke dasar. Si Cunyang bahkan lebih menderita, dengan darah mengalir keluar dari dua lubang darah di kakinya. Duan Feng benar-benar bingung. Dia telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin sekte, tetapi dia tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi secara tiba-tiba di sekte tersebut. Awalnya saya pikir saya bisa mengendalikan segalanya, tetapi pada akhirnya saya harus menunggu orang lain untuk menentukan nasib saya. Sebagai perbandingan, Feng Xiandao, penguasa lembah Kamikaze, jauh lebih tenang daripada yang lainnya. Sesekali ia melirik ke kejauhan, seolah tengah menantikan sesuatu. Ye Bufan hendak berhadapan dengan orang-orang yang hadir ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menatap ke langit yang jauh. Yang lain juga menyadari ada sesuatu yang salah dan menoleh. Feng Xiandao menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan tidak bisa menahan tawa. Mereka datang, akhirnya. Tak seorang pun dapat mengerti apa yang dikatakannya, dan pada saat itu dua sosok datang berlari dari kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan muncul di hadapan semua orang hampir dalam sekejap mata. Mereka adalah dua pria parubaya dengan penampilan arogan. Mereka mengenakan jubah putih dengan kata, Xuantian, disulam di dada mereka. Yang terpenting adalah aura kedua orang ini sangat kuat, tidak kalah dengan Leng Qingqiu barusan, dan mereka juga merupakan orang-orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Di masa lalu, banyak kultivator tidak pernah melihat orang kuat di masa penyeberangan kesengsaraan sepanjang hidup mereka, tetapi sekarang 4 dari mereka tiba-tiba muncul di lembah Jueqing. Setelah melihat penampilan kedua orang ini dengan jelas, orang-orang dari 3 sekte utama menunjukkan kegembiraan. Murid-murid biasa tidak mengenali dua orang di depan mereka, tetapi para tetua dan master sekte mengenal mereka dengan sangat baik. Dua diaken utama Aula Diaken Istana Taiksu, Jiang Wenzhao dan Qi Xiuyuan. Kedua pria itu lahir di Istana Taiksu dengan status bangsawan. Pada saat yang sama, mereka adalah para pejuang kuat di periode penyeberangan kesengsaraan dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Di masa lalu, ketika mereka datang ke beberapa sekte bintang 9, mereka disembah seperti dewa. Tuan Diakon, tolong. Si Cunyang adalah orang pertama yang berteriak. Dia tidak bercanda, dia jelas bisa merasakan niat membunuh dalam diri Ye Bufan. Jika kedua diaken itu tidak tiba-tiba muncul, aku khawatir nyawaku sudah melayang. Grand Deacon, tolong urusi ini untuk kami. Meskipun beberapa pusat kekuatan puncak Mahayana lainnya tidak berperilaku seburuk itu, mereka semua menyerbu ke depan dan mengepung kedua pria itu seolah-olah mereka telah melihat seorang penyelamat. Salam, dua diaken hebat. Wajah Feng Xiandao penuh dengan kegembiraan, lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk Ye Bufan di sebelahnya, anak ini yang bersekongkol dengan monster dan melukai sesama manusia. Sekarang dia ingin membunuh kita. Aku harap para diaken agung akan membuat keputusan. Ternyata semua ini sudah diatur olehnya sebelumnya. Ada alasan mengapa orang ini mampu melompat dari posisi tetua kedua menjadi master sekte. Dia biasanya cukup licik, dan dia melakukan segala sesuatunya dengan lancar dan mantap. Setelah menerima laporan Feng Rusong, dia merasa bahwa rencana ini layak dilakukan, tetapi dia tidak ingin dibayangi oleh mantan pemimpin sekte setelah rencananya berhasil. Jadi dia memikirkan suatu cara. Dia menggunakan hubungan pribadinya untuk diam-diam mengundang dua diaken Istana Taiksu untuk menuduh Ye Bufan berkolusi dengan monster. Menurut rencananya, setelah menghancurkan lembah Jueqing, dia akan meminta dua diaken untuk maju. Ini tidak hanya akan membuat masalahnya tampak masuk akal dan logis bagi dunia,
tetapi juga memungkinkannya menggunakan kekuatan Istana Taiksu untuk mengokohkan posisinya di sekte tersebut. Meskipun segala sesuatunya ternyata agak berbeda dari yang diharapkan, langkah ini tetap penting dan kini menjadi kartu truf yang membalikkan keadaan. Orang lain tidak tahu apa yang terjadi di balik ini, tapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah jika orang-orang dari Istana Taiksu datang, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Duan Feng mendatangi kedua diaken itu dengan raut wajah marah dan berkata, "Tuan-tuan, Ye Bufan telah menghentikan kami menegakkan peraturan lembah Jueqing. Ini benar-benar keterlaluan. Tolong bantu kami." Yang lainnya mengikutinya dan mengecam kejahatan Ye Bufan, membunuh orang-orang tak bersalah dan bersikap tiran. Singkatnya, mereka menuduhnya melakukan semua kejahatan yang mereka bisa. Menurut mereka, karena orang-orang dari Istana Taiksu telah datang, dan mereka berdua adalah orang-orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, Ye Bufan ditakdirkan untuk mengalami akhir yang buruk, dan tidak ada beban sama sekali untuk menginjak-injak mereka saat ini. Baiklah, semuanya, silakan pergi. Biarkan kami berdua yang menangani masalah ini. Qi Xiuyuan melambaikan tangannya dan meminta semua orang pergi, lalu berjalan mendekati Ye Buji dan teman-temannya. Keduanya berdiri bersama di kehampaan, memandang ke bawah dari atas, seperti kaisar yang memandang segala sesuatu dari bawah. Qi Xiuyuan berkata dengan bangga, "Ye Bufan, benar. Apakah kamu tahu kejahatanmu?" Ye Bufan berkata dengan tenang, "Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan." "Kejahatan apa yang telah kulakukan? Berani sekali kamu masih mau menyangkalnya saat ini." Jiang Wenzhao berteriak dengan marah dan menunjuk ketiga orang di depannya. "Ye Bufan, sebagai manusia, kamu berani berkolusi dengan monster untuk menyakiti sesama kultivator. Ini adalah kejahatan yang keji. Kamu, wanita berpakaian putih, mengandalkan kultivasimu sendiri untuk melakukan apapun yang kamu inginkan dan menindas 3 sekte utama. Ini juga merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jueran, sebagai tetua agung lembah Jueqing, secara terbuka melanggar aturan sekte dan harus tetap berada di sekte untuk menerima hukuman. 2 lainnya, ikuti aku kembali ke Istana Taiksu untuk mempertanggungjawabkan kejahatanmu." Orang ini seperti hakim, dengan arogan menentukan kejahatan 3 orang. Tidak mengherankan, sebagai diaken Istana Taiksu, dia melakukan hal semacam ini berkali-kali dalam kehidupan sehari-harinya. Terlebih lagi, dengan dukungan gerbang suci, dia selalu unggul kemanapun dia pergi, dan tidak ada seorang pun yang berani membantah keputusan yang dia buat. Di mata kedua orang ini, saat ini sama saja. Tugas ini sama sekali tidak sulit, dan pemuda di depan mereka pasti akan tunduk kepada mereka. "Aku memberimu wajah, kan? Kau pikir kau siapa?" Tetapi hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang diharapkannya. Ye Bufan benar-benar marah pada kedua orang ini. Awalnya dia tidak ingin berhadapan langsung dengan Istana Taiksu, tetapi 2 orang di depannya terlalu sombong. Mereka bahkan menjatuhkan hukuman dan membawanya pergi. Dengan perilaku pihak lain yang arogan dan tidak masuk akal, orang dapat membayangkan apa hasilnya ketika dia tiba di Istana Taiksu, dan tentu saja dia tidak akan menerimanya. Qi Xiuyuan tertegun sejenak, jelas tidak menyangka pemuda di depannya akan bereaksi seperti ini, lalu dia menjadi geram. "Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Tahukah kamu akibat dari membuatku marah? Kau benar-benar berpikir kau orang hebat. Itu hanya Istana Taiksu. Apa hebatnya? Sekarang hubungan mereka telah hancur, Ye Bufan tidak punya keraguan lagi. Kalian berdua orang tua datang ke sini dengan arogan dan berteriak keras. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Dengan kata lain, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk datang ke sini dan menghukumku? Kalian pikir kalian siapa? Wah, kamu cari kematian." Jiang Wenzhao memancarkan aura yang kuat. "Di Tianmangsu, apa yang dikatakan Istana Taiksuku adalah aturannya. Kamu harus mematuhinya tanpa syarat, kalau tidak aku akan membunuhmu." Bab 2657 Serangan Gelombang Binatang. Sungguh arogan. Apa hubungannya peraturan Istana Taiksu denganku? Ye Bufan berkata demikian, tetapi otaknya berputar cepat.
Segala sesuatunya kini ternyata sangat berbeda dari apa yang diharapkannya. Dia tidak menyangka istana Taiksu akan ikut campur, dan dia tidak menyangka dua orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan akan datang sekaligus. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Meskipun dia juga memiliki dua orang dalam tahap penyeberangan kesengsaraan, mereka sekarang sedang mencoba untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Bukan saja tidak ada gunanya, tetapi dia juga perlu membagi energinya untuk melindungi mereka. Leng Qingqiu baru saja menerobos ke tahap awal penyeberangan kesengsaraan. Dia jelas tidak cukup kuat untuk menghadapi dua Master Tribulation Crossing veteran sendirian. Dalam situasi ini, pertarungan langsung sudah pasti tidak akan berhasil. Jika mereka benar-benar harus bertarung, mereka hanya bisa membawa Zhongli Mei dan Jueran ke Istana Raja Naga, lalu berjuang keluar bersama Leng Qingqiu. Namun, melakukan hal itu akan mengungkap rahasia memiliki ruang independen, yang pasti akan mengarah pada masalah yang tak berkesudahan, dan tidak ada yang tahu orang kuat macam apa yang akan tertarik. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya menyerap kristal kaca pendamping dan kemudian datang ke lembah Jueqing. Jika kekuatan mentalnya dapat ditingkatkan ke tahap penyeberangan kesengsaraan, dengan mengandalkan pisau spiritual dan kerjasama Leng Qingqiu, dia akan mampu bertarung bahkan melawan dua orang di depannya. Tetapi dia saat itu sangat ingin bertemu Yi Luoxiang dan tidak banyak berpikir, dia juga tidak menyangka akan menemui situasi yang merepotkan seperti itu. Qi Xiuyuan jelas kesal dengan sikap kerasnya. Wah, biar ku beritahu, di Tianmangzu, Istana Taiksu yang bertanggung jawab atas segalanya. Siapapun yang kita suruh hidup akan hidup, dan siapapun yang kita suruh mati akan mati. Tidak ada yang berani menentang perintah kita. Orang ini dengan arogan dan mendominasi memancarkan kekuatannya, ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Istana Taiksu sialan, jika kalian tidak mengembalikan cucuku hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Begitu kata-kata itu terucap, tekanan kuat melanda, dan semua orang merasakan momentum seperti gunung yang menekan kepala mereka. Ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis dan mereka semua dipenuhi dengan kengerian. Momentum ini begitu kuat, 100 kali lebih kuat daripada momentum Qi Xiuyuan dan Jiang Wenzhao, dua ahli penyeberangan kesengsaraan tadi. Para kultivator di tahap Mahayana hampir tidak dapat bertahan, tetapi mereka yang berada di bawah tahap Void semuanya gemetar ketakutan. Mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan terjatuh ke tanah, bahkan tidak mampu berdiri. Ini adalah monster tingkat ke-10. Qi Xiuyuan dan Dong Wenzhao keduanya memiliki wajah pucat. Ini jelas merupakan tekanan unik dari seekor monster. Terlebih lagi, kekuatannya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari mereka berdua, itu hanya bisa menjadi monster tingkat ke-10 puncak. Sebaliknya, senyum mengembang di wajah Ye Bufan. Dia tidak menyangka kalau ada monster yang akan menyerang saat ini. Ini sangat membantunya. Pada saat semua orang linglung, seluruh lembah Jueqing berubah, dan monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari luar. Monster-monster di tanah berlari kencang dan bumi berguncang. Tidak ada rumput yang tumbuh dimanapun mereka lewat, dan semua bangunan berubah menjadi puing-puing. Udara dipenuhi oleh monster terbang yang berdempetan. Karena jumlah mereka yang sangat besar, mereka bersatu untuk menutupi langit dan matahari, seperti awan hitam yang besar, menutupi sisi ini. Di depan banyak monster itu ada 3 singa emas besar dengan mata iblis. Yang di depan bahkan lebih mengerikan lagi besarnya, dan auranya yang kuat membuat orang gemetar saat melihatnya. Ini adalah Raja Singa Emas. Ketika mereka melihat singa besar, hati Jiang Wenzhao dan Qi Xiuyuan tenggelam ke dasar. Sebagai anggota Gerbang Suci, mereka juga pernah mendengar tentang monster tingkat ke-10, Raja Singa Emas, sebelumnya. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan puncak kesengsaraan. Tetapi saya tidak pernah melihatnya selama bertahun-tahun dan mengira itu hanya legenda. Saya tidak menyangka akan benar-benar melihatnya hari ini. Mereka berdua begitu ketakutan, apalagi yang lainnya. Banyak pembudidaya yang belum pernah melihat gelombang binatang buas dalam hidup mereka, dan mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak monster yang menyerang hari ini. Duan Feng terkejut sekaligus sedih,
karena yang hancur adalah seluruh properti lembah Jueqing. Pada saat yang sama, dia tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Selama bertahun-tahun, lembah Jueqing dan hutan monster telah damai. Meskipun beberapa murid pergi berlatih, mereka hanya menghadapi monster tingkat rendah dan tidak ada konflik besar. Mengapa gelombang pasang tiba-tiba terjadi hari ini? Orang-orang yang paling bersemangat melihat adegan ini adalah Xia Yuanmei dan Feng Rusong. Mereka berdua tampaknya samar-samar menebak alasannya. Namun mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Bukankah itu hanya mencuri dua monster kecil? Bagaimana hal itu bisa menimbulkan begitu banyak masalah? Keduanya saling memandang. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka dapat melihat dengan jelas niat masing-masing. Anda tidak boleh mengakuinya saat ini, atau Anda pasti akan mati dalam situasi ini. Menghadapi begitu banyak monster, para murid lembah Jueqing begitu ketakutan hingga mereka tidak berani melawan dan segera mundur ke sekitar aula. Di belakang mereka, monster-monster yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengepung tempat itu. Yang datang adalah Raja Singa Emas yang marah dan keluarganya. Ketika mereka mencapai langit di atas lembah tak berbalas, ketiga singa itu berubah wujud menjadi manusia. Semua orang yang hadir terkejut lagi. Biasanya, monster hanya dapat berubah ketika mencapai level ke-10. Ketiganya di depan mereka semuanya telah berubah wujud menjadi manusia. Mungkinkah mereka tiga monster tingkat ke-10? Murid Qi Xiuyuan mengecil, dan kemudian dia menemukan bahwa dua aura di belakangnya tidak benar. Meskipun mereka telah berubah wujud menjadi manusia, aura mereka tetap saja monster tingkat 9. Mereka pasti menggunakan cara lain. Namun meski begitu, monster tingkat ke-10 telah menghancurkan semua orang yang hadir. Jika ia mau, semua orang ini akan dibunuh oleh gelombang buas itu dalam semenit. Pada saat ini, semua orang gemetar ketakutan, tidak mengetahui tujuan serangan gelombang buas itu, dan tidak berani bersuara. Raja Singa Emas melangkah di depan orang banyak, setiap gerakan dan gesturnya memancarkan kekuatan tak terbatas. Dasar manusia hina, berani-beraninya kau mencuri cucuku. Serahkan dia padaku segera, atau tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Setelah mengatakan hal itu, kerumunan di tempat kejadian langsung mendidih. Sialan, siapa yang melakukan ini? Dia benar-benar mencuri cucu Raja Singa Emas. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Dia bahkan berani mencuri cucu monster tingkat 10. Kepala siapa yang ditendang keledai? Kalau mau mati, jangan bawa orang lain. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini kita telah membuat masalah besar. Siapa itu? Cepat berdiri dan jangan libatkan orang lain. Semua orang berbicara dan mengumpat, dan terus melihat sekeliling, seolah-olah mereka ingin mencari tahu orang itu. Pada saat ini, punggung Feng Rusong dan Xia Yuanmei sudah basah oleh keringat dingin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dua singa kecil yang mereka curi memiliki latar belakang yang begitu kuat. Jika mereka tahu pihak lain didukung oleh monster tingkat ke-10, mereka tidak akan berani mengambil tindakan bahkan jika mereka memiliki keberanian surga. Pada saat ini, keduanya bertekad bahwa mereka tidak akan mengakuinya apapun yang terjadi. Mereka akan mencari kesempatan untuk menyingkirkan kedua singa kecil itu dan sama sekali tidak akan membiarkan seorang pun tahu bahwa mereka melakukannya. Diam semuanya. Raja Singa meraung dan keadaan segera kembali tenang. Semua orang menutup mulut karena takut. Aku hanya memberimu waktu 1/4 jam. Jika kau tidak menyerahkan cucuku, tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Melihat ultimatum monster itu, semua orang yang hadir saling memandang, dan akhirnya mata mereka terfokus pada Qi Xiuyuan dan Jiang Wenzhao. Bagaimanapun, kedua orang ini memiliki kultivasi terkuat dan mewakili istana Taixu. Mereka telah menjadi harapan terakhir di hati setiap orang. Bab 2658, Kekuatan Raja Singa. Qi Xiuyuan menggertakkan giginya, berjalan mendekat, membungkuk terlebih dahulu, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Raja Singa Emas, saya adalah pengurus istana Taixu, apakah menurutmu kita bisa membicarakan masalah ini? Keluarlah dari sini, istana Taixu itu sampah. Raja Singa Emas tidak puas dengan istana Taixu,
berpikir bahwa pihak lain telah melanggar perjanjian yang mereka buat dengannya tahun itu. Akan lebih baik jika Anda tidak menyebutkannya, karena sekali Anda menyebutkannya itu seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sebagai monster tingkat ke-10, aumannya membuat seluruh lembah Jueqing bergemuruh, bebatuan di sekitarnya berjatuhan dengan suara berderak, dan bumi mulai bergetar. Qi Xiuyuan dan pria lainnya baru berada pada tahap awal kesengsaraan mereka dan benar-benar rentan di hadapan monster puncak tingkat ke-10. Dia terguncang oleh gemuruh itu seperti labu yang menggelinding dan berguling puluhan meter sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Pada saat itu, keduanya merasa ngeri, dan baru kemudian mereka menyadari betapa besarnya jurang pemisah antara mereka dan satu sama lain. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sekali Anda membuat pihak lain marah, akan mudah baginya untuk membunuh Anda hanya dengan satu tamparan. Raja Singa Emas dipenuhi amarah, saya katakan sekali lagi, jika kamu tidak menyerahkan cucuku hari ini, tidak peduli kamu dari Istana Taiksu atau salah satu dari 4 sekte utama, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Pada saat ini, sebuah suara lemah terdengar di antara kerumunan, tapi, bagaimana jika orang yang mencuri cucumu tidak ada di antara kita? Aku tidak peduli, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu membantai 4 sekte lainnya, dan terakhir membunuh Istana Taiksu. Jika kau tidak dapat menemukan cucuku, hutan monsterku tidak akan pernah membiarkan kalian manusia bersenang-senang. Dapat dilihat bahwa Raja Singa Emas benar-benar marah kali ini, dan ada niat membunuh yang tak ada habisnya di seluruh tubuhnya. Aku hanya memberimu waktu 3 tarikan napas. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak menyerahkan cucuku, kau harus menunggu untuk bertemu dengan Raja Neraka. Raja Singa Emas berkata dan mulai menghitung. 3. Melihat Istana Taiksu bahkan tidak memberi mereka wajah apapun, hati semua orang tenggelam ke dasar. Ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Mereka dikelilingi oleh monster di semua sisi, bahkan langit pun tertutup. Tidak ada harapan untuk melarikan diri. Belum lagi perlawanannya, dengan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Raja Singa Emas, dia hanya akan mati lebih cepat. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi ketakutan dan keengganan. Mereka tidak menyangka akan mati di sini dengan cara yang membingungkan seperti ini. 3, 2, 1. Suara Raja Singa Emas nyaring dan kuat. Ketika kata terakhir diucapkan, semua orang jatuh putus asa, mengira mereka telah dikutuk. Ayah, tunggu sebentar. Pada saat ini, Singa Emas bermata jahat tiba-tiba menghentikan Raja Singa Emas. Ia melihat ke suatu sudut dengan tatapan terkejut. Dr. Ye, Anda juga di sini. Setelah berkata demikian, sosoknya melintas dan muncul di hadapan Ye Bufan, lalu berbalik dan berkata, Ayah, ini adalah Dr. Ye, dialah yang membantu kami berubah ke wujud manusia. Saya tidak menyangka akan mendapat kehormatan bertemu dengan Dr. Ye di sini. Terima kasih banyak. Raja Singa Emas menahan niat membunuh di tubuhnya, berjalan di depan Ye Bufan, dan membungkuk dalam-dalam. Orang-orang di sekitar tercengang. Tak seorang pun menyangka bahwa pemuda ini memiliki status yang begitu tinggi, bahkan monster tingkat ke-10 pun sangat menghormatinya. Kau terlalu sopan, Raja Singa. Aku seorang dokter. Ini bukan apa-apa. Ye Bufan berkata sambil menatap Singa Emas bermata ajaib. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Begini, Tabib Ye, kedua putraku tiba-tiba menghilang. Si Singa Emas bermata ajaib menceritakan kejadian itu secara singkat, dan akhirnya berkata dengan marah, pasti orang-orang dari 4 sekte besar yang melakukannya. Saat itu, hanya mereka yang ada di dekat guaku, tidak ada orang lain. Ye Bufan mendengarnya dengan jelas, dan yang lainnya juga mengetahui apa yang terjadi dan mengapa hutan monster tiba-tiba meluncurkan gelombang monster. Pada saat yang sama, mereka mengutuk orang yang mencuri singa kecil itu kepada seluruh generasinya. Tak apa-apa kalau dia hanya ingin bunuh diri, tapi dia sebenarnya ingin melibatkan orang lain. Si Singa Emas mata ajaib melanjutkan, masalah ini jelas tidak ada hubungannya dengan Dr. Ye. Silakan minggir dan tunggu kami menangani orang-orang ini. Ngomong-ngomong, teman-temanmu, silakan minggir dan jangan sampai melukai siapapun secara tidak sengaja. Setelah mengatakan ini, orang-orang dari 4 sekte utama hanya tinggal rasa iri,
cemburu, dan benci. Orang-orang ini seperti domba yang akan disembelih di sini, bahkan orang-orang dari istana Taiksu pun tak luput. Namun bukan saja dirinya sendiri yang selamat, melainkan semua orang yang terlibat juga selamat. Pada saat ini, hati banyak orang dipenuhi dengan penyesalan. Kalau saja mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka pasti sudah menjalin hubungan baik dengan pemuda itu. Berteman dengannya bisa menyelamatkan hidup mereka. Namun sudah terlambat untuk berkata apa-apa sekarang, mereka hanya bisa menonton dan tidak bisa berbuat apa-apa. Qi Xiuyuan dan Jiang Wenzhao saling berpandangan. Mereka tidak ingin mati di sini, dan sekarang mereka melihat satu-satunya harapan mereka pada pemuda di depan mereka. Sekarang menghadapi hidup dan mati, mereka tidak lagi peduli dengan kesombongan di hati mereka, atau identitas istana Taiksu. Mereka semua menundukkan badan dan datang di depan Ye Bufan dengan wajah menyanjung. Dokter Ye, kita semua baru saja saling menyinggung. Tolong bermurah hati dan jangan masukkan ke hati. Qi Xiuyuan adalah orang pertama yang meminta maaf. Dengan statusnya itu, dia tidak dapat mengingat sudah berapa tahun sejak dia harus menundukkan kepalanya kepada seseorang. Dia merasa sangat tidak nyaman setelah mengucapkan kata-kata ini, tetapi dia tidak berani menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Jiang Wenzhao berkata sambil tersenyum, Dokter Ye, masalah ini hanya kesalahpahaman. Orang yang mencuri cucu Raja Singa pastilah satu atau dua pencuri kecil. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang? Mereka semua tidak bersalah. Bisakah Anda membantu membela mereka? Tidak. Ye Bufan sama sekali tidak menanggapi serius kedua diaken agung istana Taiksu dan membalas tanpa ragu sedikitpun. Apakah kalian berdua lupa kejahatan apa yang baru saja kalian tuduhkan padaku? Kalian bilang aku bersekongkol dengan klan monster. Jika aku membantu membela mereka, bukankah itu akan mengukuhkan kejahatanku? Bagaimana jika istana Taiksumu datang untuk menghukumku lagi? Ini. Kedua lelaki itu langsung tersipu dan tidak bisa berkata apa-apa. Baru saja dia mengatakan bahwa ada seseorang yang bersekongkol dengan monster itu, tetapi sesaat kemudian dia memohon seseorang untuk memohon belas kasihan kepada monster itu. Itu sungguh memalukan. Tapi tidak ada cara lain. Agar dapat bertahan hidup, Anda harus menanggung hal-hal yang memalukan dan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Dokter Ye, jangan marah. Faktanya, masalah ini semua adalah fitnah dari orang jahat. Saya akan memberi Anda penjelasan sekarang. Qi Xiuyuan tahu betul bahwa selama Ye Bufan menolak, monster di sana akan segera memulai pembantaian. Tak seorang pun di sini yang pasti akan selamat. Mereka berdua yang berada di tahap penyeberangan kesengsaraan akan dipukuli sampai mati oleh Raja Singa Emas terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangannya dan meraih Feng Xiandao di sebelahnya. Ye Yixian, dia berbicara omong kosong dan menjebakmu karena berkolusi dengan monster. Feng Xiandao tampak bingung. Tentu saja dia tidak mau disalahkan, dan buru-buru berteriak, bukan aku, Feng Rusong dan Xia Yuanmei, tapi mereka berdua yang mengatakan itu. Sebelum Ye Bufan bisa bergerak, Jiang Wenzhao mengulurkan tangan dan menangkap mereka berdua. Dokter Ye, ketiga orang ini sepenuhnya siap membantu Anda. Anda dapat membunuh mereka atau memotong-motong mereka menjadi beberapa bagian. Tatapan mata Ye Bufan menyapu ketiga orang itu satu persatu, bukankah baik menjalani kehidupan yang baik? Mengapa kamu harus mencari kematian? Hati Feng Rusong dipenuhi dengan kepahitan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk beberapa saat. Xia Yuanmei tahu bahwa dia pasti akan mati jika terus seperti ini. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Dia menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak ke arah Raja Singa Emas. Aku tahu siapa yang mencuri cucumu. Dialah pelakunya. Bab 2659 Teknik Menarik Darah. Setelah Xia Yuanmei selesai berbicara, semua orang memandang Raja Singa Emas dan putranya, ingin melihat bagaimana reaksi mereka. Singa Emas dengan mata jahat tersenyum dingin, apakah kamu akan menjebak Dokter Ye? Sayang sekali kemampuanmu terlalu rendah. Ini bukan rekayasa, aku punya alasan. Sebuah tekad terpancar di mata Xia Yuanmei. Dia sudah mempertaruhkan segalanya. Jika dia gagal menjebaknya, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Pikirkanlah,
Mengapa dia begitu baik hati membantumu berubah menjadi manusia? Itu hanya untuk melumpuhkanmu dan mengambil kesempatan untuk mencuri anak-anakmu. Singa emas bermata jahat merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Aku yakin Dr. Ye bukanlah orang seperti itu. Itu dia, saya bisa bersaksi. Melihat pikiran Xia Yuanmei, Feng Rusong segera berdiri untuk membantu bersaksi. Sekarang dia sangat jelas bahwa jika dia tidak melimpahkan kesalahan ini, tidak seorang pun dari mereka akan selamat, dan dia mungkin akan menjadi orang pertama yang mati. Feng Rusong berkata dengan cemas, "Penatua Xia benar. Alasan dia memberimu ramuan itu adalah karena dia menghitung bahwa saat kamu berubah menjadi bentuk manusia, kamu tidak akan tahu apapun tentang dunia luar. Itu akan memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya." Melihat bahwa dia memiliki seorang pembantu, Xia Yuanmei segera bekerja sama. "Benar, kalau tidak, mengapa dia, sebagai manusia yang bermartabat, membantumu berubah menjadi manusia? Itu sama sekali tidak masuk akal." Keduanya bernyanyi serempak, dan orang-orang di sekitar mereka tercengang. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Saya harus mengatakan bahwa alasan mereka tampaknya masuk akal. Ketiga anak buah Raja Singa Emas berdiri di samping dan hanya menonton dengan tenang tanpa menunjukkan sikap apapun. Ye Bufan tersenyum tipis dan menatap Feng Rusong dengan bercanda, "Penatua Feng, saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa monster tingkat 9 tidak mengetahui apapun tentang dunia luar saat berubah menjadi bentuk manusia, dan bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan?" Ekspresi Feng Rusong tiba-tiba berubah, dia terlalu bersemangat untuk menyalahkan Ye Bufan tadi, dan dalam keputusasaan dia menceritakan semua yang dilihatnya. Dia mencoba menggambar seekor harimau tetapi akhirnya menggambar seekor anjing. Dia tidak hanya gagal, tetapi dia juga mengungkap kelemahan terbesarnya. Xia Yuanmei juga menyadari di mana letak masalahnya, dan mengumpat rekan setim lainnya dalam hatinya karena menjadi rekan setim babi yang malah memperburuk keadaan. Tak lama kemudian orang banyak bereaksi. Secara umum, hanya binatang iblis tingkat ke-10 yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Dalam kasus ini, mustahil bagi siapapun untuk melihatnya, apalagi memberitahu umat manusia. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Feng Rusong tidak dapat didengar, tetapi hanya dapat dilihat oleh dirinya sendiri. Jawabannya jelas. Dia pernah memasuki gua singa emas dengan mata ajaib, dan jelaslah siapa yang mencuri singa kecil itu. Sialan, dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Brengsek, ternyata orang ini yang menyakiti kita. Aku sendiri yang melakukannya, dan aku malah menyalahkan orang lain. Sungguh tercela. Mendengar perbincangan dan hinaan di sekitarnya, Feng Rusong benar-benar panik, dan dia tergagap serta mencari alasan yang tidak masuk akal untuk berbohong. Aku hanya menebak. Tebakanmu omong kosong. Singa emas dengan mata jahat pun menyadari masalahnya. Dia menamparnya hingga jatuh ke tanah, lalu menginjak dadanya dengan keras menggunakan kakinya yang besar. "Katakan di mana anakku, atau aku akan mencabik-cabikmu sekarang." Ye Bufan melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, mari kita cari dulu." Sambil berbicara, dia berjalan mendekat dan mengambil cincin penyimpanan Feng Rusong, Xia Yuanmei, dan Feng Xiandao. Setelah memindai dengan indera spiritualnya, dia tidak menemukan jejak singa kecil itu kecuali beberapa sumber daya kultivasi. Melihat cucunya masih belum ditemukan, Raja Singa Emas menjadi semakin geram, dengan cahaya yang ganas terpancar di matanya. "Dasar orang terkutuk, kau mau memberitahuku atau tidak?" Aku akan mengatakan." Feng Rusong tidak dapat menahan tekanan besar dari monster tingkat ke-10. Dan hendak mengatakan kebenaran dengan suara gemetar. "Kau tidak boleh memberitahu kami. Jika kau memberitahu kami, kami akan mati." Melihat rahasianya akan terbongkar, Xia Yuanmei berteriak. "Kamilah yang mengambil dua singa kecil itu, lalu kenapa? Jika kau berani menyentuh kami, kau tidak akan pernah mendapatkan anak-anakmu kembali." Wanita ini sungguh licik. Melihat dirinya tidak dapat melarikan diri, ia pun segera menggunakan taktik serangan sebagai pertahanan diri dan mulai mengancam pihak lain dengan singa kecil di tangannya. Feng Rusong tiba-tiba menyadari bahwa jika dia tidak memberitahu siapapun, dia mungkin masih memiliki kesempatan bertahan hidup.
Ia langsung berteriak, benar sekali, singa kecil itu ada di tanganku. Kalau kau membunuhku, kau tidak akan pernah menemukannya lagi. Sialan, beraninya kau mengancamku. Ini adalah pertama kalinya Magic Eye Golden Lion diancam seperti ini. Aura pembunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat dan dia siap mengambil tindakan. Ayah, jangan impulsif, anak-anak kita penting. Singa betina segera menghentikannya dan menariknya ke belakang. Singa emas bermata jahat itu maju 2 langkah dan berkata, apa sebenarnya yang kau inginkan sebagai imbalan agar anakku dikembalikan padamu? Melihat pihak lain akhirnya menyerah, Feng Rusong dan pria lainnya sama-sama menghela napas lega, untungnya mereka telah menyelamatkan nyawa mereka. Mereka berdua adalah orang-orang yang sangat licik. Untuk mencegah ketahuan secara tidak sengaja sebelum memasuki lembah kamikaze, mereka diam-diam menyembunyikan tas senjata ajaib di luar. Tanpa diduga, itu benar-benar berhasil di saat kritis. Sekarang setelah mereka memiliki inisiatif, sikap kedua pria itu segera menjadi sombong lagi. Kau ingin anakmu kembali, kan? Kau harus menyetujui 2 syaratku. Pertama, mari kita pergi dengan selamat tanpa ada yang terluka. Setelah berkata demikian, Xia Yuanmei mengacungkan jarinya dan menunjuk ke arah Ye Bufan sambil menggertakkan giginya penuh kebencian. Kedua, aku ingin orang ini mati. Aku ingin memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Feng Rusong melanjutkan, benar sekali, kami ingin memotong-motongnya, kalau tidak kami tidak akan mengembalikan anakmu kepadamu. Yang terburuk, 1 nyawa untuk yang lain. Ini. Singa emas bermata ajaib tercengang ketika mendengar persyaratan yang diajukan oleh keduanya. Jika Ye Bufan tidak menemukan kelemahan lawan tadi, mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun terkait singa kecil itu. Tetapi sekarang setelah Xia Yuanmei dan wanita lainnya mengajukan permintaan seperti itu, mereka pasti merasa enggan untuk menyetujuinya, tetapi jika mereka tidak setuju, mereka takut anak-anak mereka akan terluka. Melihat dilemanya, Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir, selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Singa betina berkata dengan cemas, Dr. Ye, apakah Anda punya cara untuk membantu kami menemukan anak itu? Ye Bufan mengangguk, tentu saja, ini bukan tugas yang sulit. Omong kosong, wajah Xia Yuanmei tampak garang, sudah kubilang, tempat persembunyian singa kecil itu tidak boleh ditemukan oleh siapapun kecuali kita. Dia harus mati hari ini, kalau tidak, tunggu saja mayatnya diambil. Bagaimana bisa seorang wanita begitu kejam? Ye Bufan menatapnya dan menggelengkan kepalanya, apakah kamu benar-benar berpikir kita tidak dapat menemukan keberadaan singa kecil itu? Hahaha, bocah manis, apa kau mencoba menipuku? Percayalah padaku, aku tidak akan tertipu. Xia Yuanmei tertawa terbahak-bahak, hanya aku yang tahu tempat itu. Kau tidak akan bisa menemukannya. Benarkah? Kalau begitu aku akan membuka matamu sekarang. Kedua orang ini berada di puncak Mahayana, dengan kekuatan mental yang sangat kuat. Dengan tingkat kultivasi Ye Bufan saat ini, dia tidak dapat menggunakan teknik pencurian jiwa. Namun selain itu ia mempunyai cara lain, yaitu teknik menarik darah yang diwariskan dalam resep pil 100 binatang. Dia menoleh dan menatap Raja Singa Emas di sebelahnya, berikan aku setetes darah, dan aku akan membantumu menemukan anak itu. Bab 2660, kamu bertanggung jawab atas kesalahanmu sendiri. Oke, tanpa ragu sedikit pun, Singa Emas bermata setan membuka mulutnya dan menyemburkan butiran darah bening. Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan setetes darah muncul di depannya. Kemudian dia mengucapkan mantra demi mantra. Di bawah tatapan semua orang, tetesan darah segera berubah menjadi bola kabut darah, dan akhirnya berubah menjadi 2 anak panah darah yang bersinar. Melihat semua itu, orang-orang yang hadir pun bermacam-macam reaksinya. Ada yang terkejut, ada yang terperangah, ada yang mencibir, dan ada pula yang bersemangat. Semua orang yang hadir berharap Ye Bufan bisa berhasil. Hanya dengan menemukan 2 singa kecil itu mereka akan mempunyai kesempatan bertahan hidup. Hal ini khususnya berlaku bagi keluarga Raja Singa. Mata mereka penuh dengan keinginan, berharap pemuda ini dapat menciptakan keajaiban lagi. Hanya Feng Rusong dan Xia Yuanmei yang terus mengumpat dalam hati, berharap Ye Bufan tidak berhasil,
Kalau tidak, mereka akan celaka. Ye Bufan berkonsentrasi pada pekerjaannya dan mengabaikan pikiran orang lain saat dia mengucapkan mantra terakhir. Teknik menarik darah, temukan untukku. Dengan teriakan ini, dua anak panah darah bergerak dan melesat ke arah barat seperti meteor. Ye Bufan melayang ke udara dan mengikuti panah darah. Anda tunggu saya di sini, Dr. Ye, dan saya akan pergi ke sana. Singa emas bermata iblis meninggalkan ayah dan istrinya di sini, berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti Ye Bufan. Anak panah darah itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia meninggalkan lembah Jueqing dan tiba di kaki tebing sejauh 100 mil, dan akhirnya tenggelam di sebuah batu besar. Ini dia. Ye Bufan menatap batu di depannya, seringai muncul di sudut mulutnya, lalu dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Dengan bunyi yang keras, batu besar itu terbelah menjadi dua bagian, memperlihatkan sebuah tas kain berongga yang berisi alat ajaib yang tersembunyi di tengahnya. Dia mengulurkan tangannya dan tas kain itu terjatuh ke telapak tangannya. Kemudian dia merobek penghalang di luar, dan dengan pikirannya, seekor singa kecil yang sedang tidur muncul di depannya. Anakku. Singa emas dengan mata ajaib berdiri di dekatnya, dan sangat gembira saat melihat semua ini. Singa kecil di depannya adalah salah satu anak yang hilang. Dia tidak menyangka akan menemukannya secepat ini. Ia memeluk singa kecil itu di lengannya dan menatap Ye Bufan dengan penuh rasa terima kasih. Dr. Ye, mulai hari ini, Anda adalah dermawan besar bagi klan singa emas mata ajaib saya. Jika Anda memiliki perintah, saya akan melakukan yang terbaik. Jangan bicarakan ini dulu, ayo kita pergi ke sana. Ye Bufan kembali terbang ke udara dan menuju ke arah di mana anak panah darah lainnya menghilang. Dikatakan bahwa Feng Rusong dan Xia Yuanmei memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Mereka berdua berpikir untuk menyembunyikan tas kain itu, dan jaraknya tidak jauh. Setelah hanya beberapa puluh mil, dia berhenti di sebuah kolam, menepuk air dengan satu telapak tangan, dan kemudian sebuah tas kain ajaib terbang dari air. Kali ini, singa emas dengan mata jahat langsung menyerbu ke depan dan merobek tas kain itu menjadi beberapa bagian, lalu seekor singa kecil lain muncul dari dalamnya. Di bawah tekanan Raja Singa Emas, tidak ada seorang pun di lembah Jueqing yang berani bertindak gegabah. Orang-orang dari 4 sekte utama berdoa dalam hati, berharap Ye Bufan dapat menemukan singa kecil yang hilang, jika tidak, mereka benar-benar tidak akan punya harapan untuk bertahan hidup. Hal yang sama berlaku untuk Qi Xiu Yuan dan Jiang Wenzhao. Meskipun mereka adalah pengurus istana Taixu dan orang-orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, nasib mereka tidak berada di tangan mereka sendiri, tetapi dikendalikan oleh pemuda itu. Singa emas dan singa betina pun tampak bersemangat. Kalau saja tidak ada kebutuhan untuk menekan orang-orang ini, mereka mungkin sudah mengejar mereka sejak lama. Sangat sulit bagi klan Magic Eye Golden Lion untuk melahirkan keturunan. Ada yang hanya dapat melahirkan satu kali sepanjang hidupnya. Kedua singa kecil ini mungkin satu-satunya warisan garis keturunan mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menghargainya. Hanya Feng Rusong dan dua orang lainnya yang memiliki mentalitas yang sepenuhnya berlawanan. Mereka sama sekali tidak ingin Ye Bufan berhasil, kalau tidak mereka akan kehilangan semua kartu mereka. Xia Yuanmei mengumpat dengan kejam, teknik menarik darah macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana mungkin itu bisa berhasil? Jangan khawatir, tempat persembunyianku tidak akan ditemukan oleh siapapun kecuali aku. Feng Rusong tidak berbicara omong kosong. Dia menyembunyikan singa kecil itu di kolam, dengan tas kain ajaib untuk menyembunyikan auranya, dan memasang batasan di luar. Bahkan kesadaran spiritual seorang pria kuat di periode Mahayana tidak dapat menemukannya. Benar sekali, orang itu hanya menggertak dan berbohong. Xia Yuanmei mengatakannya seolah-olah dia sedang berbicara kepada orang lain, tetapi juga seolah-olah dia sedang mencoba memberi keberanian pada dirinya sendiri. Keduanya bicaranya tegas, tapi sebenarnya mereka berdua lemah di dalam. Entah mengapa, mereka berdua memiliki firasat buruk dalam hati mereka. Pada saat ini, teriakan kegirangan tiba-tiba datang dari kerumunan. Dia kembali. Dr. Ye kembali. Semua orang langsung mendongak dan melihat Ye Bufan di depan, diikuti oleh singa emas mata ajaib di belakang,
masing-masing menggendong seekor singa kecil gemuk di tangannya, dan mereka berlari kencang ke arah mereka. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari 4 sekte utama merasakan gelombang kegembiraan di hati mereka. Setelah menemukan 2 singa kecil itu dalam keadaan selamat, harapan mereka untuk bertahan hidup sedikit meningkat. Yang paling bersemangat adalah Raja Singa Emas dan Singa Betina. Mereka menerkam dan mengambil kedua singa kecil itu ke dalam pelukan mereka. Dr. Ye, terima kasih telah menyelamatkan cucu saya. Keluarga Singa Emas Mata Ajaib kami akan selalu mengingat kebaikan hati Anda yang luar biasa. Raja Singa Emas amat gembira. Dia menggendong seekor singa kecil di tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan. Meskipun ia adalah monster tingkat ke-10, meskipun ia adalah seorang pendekar yang sebanding dengan seseorang yang berada di puncak alam kesengsaraan, ia kini tidak memiliki apapun selain rasa terima kasih dan hormat kepada pemuda di depannya. Xia Yuanmei dan orang lainnya benar-benar tercengang menyaksikan semua ini. Setelah kedua singa kecil itu diselamatkan, mereka juga kehilangan kartu truf untuk menyelamatkan hidup mereka, dan sekarang mereka tidak punya apapun untuk diandalkan. Sayangnya, satu kesalahan akan membawa pada penyesalan abadi. Feng Rusong mendesah. Gara-gara pemuda inilah dia kehilangan jabatannya sebagai ketua sekte terakhir kali. Kali ini, dia harus menjauhinya dan tidak memprovokasinya lagi. Namun sudah terlambat untuk menyesal. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Secercah keputusasaan terpancar di matanya, lalu dia mengangkat tangan dan menghantamkan balok itu ke kepalanya. Dalam sekejap, otaknya meledak dan dia meninggal. Melihat seorang laki-laki sakti di puncak Mahayana meninggal seperti itu, orang-orang di sekitarnya pun berduka cita. Namun tidak ada yang dapat dilakukan. Karena dia melakukan hal itu, dia ditakdirkan untuk mati. Lebih baik bunuh diri daripada mati di tangan monster. Setelah kematian Feng Rusong, ekspresi Xia Yuanmei menjadi sangat rumit. Penentuan nasib sendiri merupakan bentuk keberanian yang tidak dimiliki semua orang. Setidaknya dia tidak memilikinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berlutut di depan Ye Bufan. Dr. Ye, saya salah. Tolong lepaskan saya kali ini. Selama Anda melepaskan saya bersedia menjadi wanita Anda, pelayan Anda. Selama Anda tidak membunuh saya bisa melakukan apa saja untuk Anda. Melihat penampilannya yang rendah hati, orang-orang di sekitarnya menghela nafas. Sebagai tetua kedua istana surga, dia dulunya begitu mulia, tetapi sekarang dia menjadi seperti ini hanya karena suatu kesalahan. Ye Bufan menatapnya dengan acuh tak acuh, dan mengucapkan 4 kata dengan jelas, kamu akan menderita karena kesalahanmu sendiri. Jika kau ingin mati, aku akan membawamu bersamaku. Ekspresi wajah Xia Yuanmei tiba-tiba berubah, dan wajahnya menjadi sangat ganas. Dia menusuk leher Ye Bufan dengan belati di tangannya.